Siluet yang dibentuk oleh api lilin adalah siluet tubuh perempuan. Dan siluet itu tidak berubah bentuk apa-apa lagi karena api lilin sekarang menyala tegar. Swastamita. Saat matahari tenggelam adalah saat di mana remah-remah kegelapan menyerupai semak. Di hati dan jiwa orang-orang yang kehilangan cahaya atau orang-orang yang sedang mencari di mana letak pelita. Misteri Sajak Berapi. Jika ada yang pernah berdendam setinggi puncak langit, itulah aku. Jika ada yang berpiutang darah sedalam lebar kawah, itulah aku. Sajak utuh berdayam magis itu dibaca berulang-ulang oleh Verna. Gadis cantik berambut panjang itu sengaja membiarkan rambut sepinggangnya terurai. Termasuk juga merias wajahnya lain dari biasanya. Matanya nampak kelam karena maskaranya sengaja dipertebal. Bibirnya dipoles dengan lipstik sewarna darah menghitam. Ini harus aku lakukan, Verna membatin dengan gerak. Semua yang terjadi terlalu menyakitkan. Aku tidak akan bisa hidup tenang sebelum dia merasakan panasnya api yang aku kirimkan. Pekatnya darah yang tertumpah dari tubuh kalian, Randy dan Sisma. Verna sedang diamuk oleh amarah dan dendam luar biasa kepada mantan kekasih dan mantan sahabatnya itu. Semuanya sudah menjadi mantan. Semenjak dia memergoki mereka berkencan di belakangnya, lalu memutuskan untuk menikah diam-diam. Sementara dia sudah dilamar oleh Randy dan orang tuanya beberapa bulan sebelumnya. Bahkan pesta pernikahan sudah disiapkan dengan matang. Undangan sudah disebar, gedung, catering, dan para penyanyi sudah juga dibayar. Yang paling menyakitkan Verna tentu saja adalah kenyataan bahwa dia sudah berbadan dua. Tapi ditinggalkan begitu saja tanpa sepatah kata pun dari Randy. Padahal mereka sudah pacaran selama 8 tahun lebih. Tahu-tahu sahabatnya yang lain tergopo-gopo datang sambil membawa surat undangan. Randy akan menikahi Sisma di Bali. Pada tanggal bla bla bla, di gedung bla bla bla, hiburan bla bla bla, sungguh persetan semua. Orang tua Verna malu bukan main. Dan ujung-ujungnya Verna menjadi sasaran kemarahan mereka. Apalagi setelah Verna dengan terseduh-seduh mohon ampun dan bercerita bahwa dia sedang hamil muda. Verna diusir. Sempat terlunta-lunta dengan uang seadanya, akhirnya Verna yang sudah putus asa dan berniat bunuh diri diselamatkan oleh kedatangan om dan tantenya yang sedari dulu memang sangat dekat dan sayang kepadanya. Sejak itu,
Verna tinggal dengan dan tantenya. Sambil menunggu bayinya lahir, Verna bekerja apa saja. Meskipun sebenarnya dia bukan gadis yang tertempa, tapi keadaan membuatnya tetap bertahan hidup. Melahirkan bayinya dan membalas dendam kepada Randy dan Sisma. Tak lama berselang setelah melahirkan, Verna menyerahkan bayinya untuk dirawat dan tantenya. Dia bilang mau mencari pekerjaan di Bali. Dan tantenya dengan senang hati menerima dan berjanji untuk merawat anak Verna sampai Verna bisa kembali dan sanggup untuk menghidupi diri mereka sendiri nanti. Verna memang benar pergi ke Bali. Mendapatkan pekerjaan dari teman kuliahnya dulu. Sambil bekerja, Verna mengumpulkan dan mempelajari buku-buku magic dan mistik. Misteri Sajak Berapi. Semuanya hanya tertuju pada satu titik tujuan, balas dendam. Verna mengulang lagi membaca sajak-sajak berapi. Sajak itu didapatkannya dari sebuah buku tua yang hampir lapuk. Dia membeli buku yang tinggal satu-satunya itu dari seorang tua bungkuk bermata sebelah buta yang saat itu lewat depan kantornya. Randy dan Sisma berulang kali tertawa terbahak-bahak menyaksikan kelucuan buah hati mereka. Ini malam Jumat. Hari Jumatnya libur, jadi mereka memanfaatkan long weekend ini untuk bercengkerama. Mereka tinggal di Bali sejak menikah beberapa bulan lalu. Selain agar dekat dengan lokasi kerjanya, Randy juga mengambil jarak sejauh-jauhnya dari Jakarta, kota di mana Verna tinggal. Randy sadar bahwa dia sudah sangat menyakiti gadis itu. Namun dia juga tak mau terganggu dengan teror Verna sehingga memutuskan pergi menjauh. Randy menggendong anaknya memasuki kamar tidurnya yang mungil. Gadis kecil itu sudah tertidur. Gadis kecil hasil pernikahannya dengan Sisma. Pernikahan yang harus segera dilaksanakan karena Sisma sudah hamil 5 bulan waktu itu. Randy tersenyum kecut. Dia sadar bahwa dia laki-laki perayu ulung yang berhasil meniduri 2 orang sahabat sekaligus. Dua-duanya hamil dan menuntut untuk dinikahi. Dia memilih Sisma. Di dalam kamar tidur, Randy dan Sisma berbincang-bincang kecil membahas rencana keberangkatan liburan esok harinya. Mereka akan pergi berlibur ke luar negeri. Saat tengah asyik berbincang, tiba-tiba listrik padam. Rumah jadi gelap gulita. Buru-buru Randy menyalakan lampu emergensi. Penerangan di kamar sekarang samar-samar. Mereka melanjutkan pembicaraan. Belum beberapa menit dari listrik padam tadi, terdengar suara gamelan yang terdengar sangat dekat. Bukan hanya dekat, tapi suara gamelan itu berasal dari kamar mereka. Suara gamelan itu terdengar begitu melangsang, menyayat hati siapapun yang mendengar. Randy berdebar-debar sambil memeluk Sisma yang meringkuk ketakutan. Ini tidak biasa. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Benar saja, lampu emergensi mendadak mati. Suasana menjadi gelap gulita. Kali ini Randy harus menyalakan lilin. Beberapa lilin yang menyala itu hanya mampu menerangi sudut kamar saja.
malah menimbulkan bayangan-bayangan yang menakutkan ketika api lilin tertiup angin yang lewat. Bayangan itu membentuk berbagai macam siluet wujud. Mengerikan. Sementara suara gamelan semakin kencang saja mengitari kamar. Semakin memelas dan semakin nelangsa. Lalu kejadian menakutkan berikutnya tiba. Suara gamelan memelan. Namun malah kini ada suara tembang atau pantun atau sajak yang menggema di ruangan kamar yang luas itu. Siluet yang dibentuk oleh api lilin adalah siluet tubuh perempuan. Dan siluet itu tidak berubah bentuk apa-apa lagi. Karena api lilin sekarang menyala tegang. Tidak berontak meski angin tetap bertiup. Sungguh ngeri dan misterius. Bayangan itu membesar dengan cepat. Gamelan semakin pelan. Suara tembang atau sajak itu semakin kuat. Jika ada yang pernah berdendam setinggi puncak langit, itulah aku. Jika ada yang berpiutang darah sedalam lebar kawah, itulah aku. Bacakan sajakku jika kau ingin meminum darah musuhmu. Bacakan sajakku jika kau ingin membakar tubuh musuhmu. Bacakan sajakku jika kau ingin berapi. Bacakan sajak Nini Sunggeni. Randy dan Sisma merinding bukan main. Randy dan Sisma hafal ini suara orang yang mereka kenal bertahun-tahun yang lalu. Suara itu menyusup masuk ke dalam jiwanya sangat dalam. Tiba-tiba Randy merasa sangat pedih dan sedih, sangat nelangsa. Misteri sajak berapi. Sisma berbeda lagi yang dirasakannya. Dia merasa tubuhnya terhisap oleh suatu kekuasaan gaib. Mengobrak-abrik keharuan dan penyesalan yang begitu dalam. Sakit sekali dadanya. Sisma ingin berteriak, namun yang keluar hanya suara saja. Sisma merasakan sesuatu yang hangat merayapi tubuhnya, seluruh tubuhnya. Lalu keluar dari pori-porinya. Sisma memperhatikan dengan teliti di bawah sinar lilin yang sangat tipis. Darah. Oh darah. Ya Tuhan. Sementara Sisma dihisap pelan-pelan darahnya entah oleh kekuatan apa, Randy mengalami hal yang hampir serupa. Tubuhnya panas bukan main. Dia belum pernah seperti ini sebelumnya. Tubuhnya benar-benar super gerak. Sisma sekarang tergeletak di atas tempat tidur, di atas genangan darahnya sendiri. Wanita itu sudah tidak bergerak, tanpa nyawa yang seharusnya menempel di tubuhnya. Sisma mati dalam keadaan mengering. Darahnya dikuras sampai habis. Randy terbelalak hebat. Dia menyaksikan istrinya meregang nyawa dengan hati yang masih nelangsa tanpa bisa dikendalikan. Panas dari dalam tubuhnya juga semakin membara. Lalu terjadilah percikan-percikan api kecil di tubuh Randy. Percikan itu menyebar ke seluruh badannya. Randy menjerit putus asa. Dia mencoba berlari ke kamar mandi untuk memadamkan api. Dia berhasil mencapai kamar mandi. Randy tergesa-gesa membuka shower, menyiram seluruh tubuhnya agar percikan api itu mati. Akibatnya, begitu air menyentuh tubuhnya, secepat itu pula api berkobar hebat melahap seluruh tubuhnya. Tubuh Randy hangus tanpa bisa dikenali lagi. Verna
Menyaksikan api di lilin yang dinyalakannya sebagai bagian dari upacara tenung itu menyala besar, menghabiskan lilin dengan seketika. Randy sudah mati. Verna juga melihat gelas kosong di samping lilin. Tiba-tiba saja sudah penuh terisi cairan berwarna merah. Darah segar. Sisma juga telah mati. Verna tersenyum puas. Tuntas sudah. Mendadak terdengar seseorang mengumamkan sajak berapi itu dengan gema hebat di kamar tempatnya melakukan upacara. Listrik padam seketika. Suara gamelan menghentak-hentak lalu memelan. Sajak itu semakin terdengar dahsyat. Verna merasa panas berputar-putar dalam tubuhnya sebelum kesadarannya menghilang dalam kematian. Verna masih sempat mengeluh dalam hati. Ada seseorang di luar sana sedang membaca sajak berapi yang ditujukan kepadanya. Seseorang yang sangat membencinya.